Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang terhormat pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal, yang kami hormati pimpinan anak cabang Fatayat Kecamatan Balapula, yang kami cintai dan kami banggakan, sahabat-sahabat Fatayat dimanapun sahabat berada. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas segala limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita dipertemukan kembali oleh Allah di bulan yang mulia ini, yaitu bulan suci Ramadan, bulan di mana Allah menutup pintu-pintu neraka dan Allah membuka pintu-pintu surga, dan Allah juga melipat gandakan pahala-pahala kebaikan kita. Salawat salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada beliau Nabi Allah, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita jadikan suri teladan dalam kehidupan kita dan senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Sahabat-sahabat Fatayat yang dimuliakan Allah, perkenankanlah saya perwakilan dari pimpinan anak cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kecamatan Balapula untuk menyampaikan ulutuh dengan tema akhlakul karimah. Sahabat-sahabat semuanya, tentunya tidaklah asing bagi kita mendengar kalimat akhlakul karimah. Tentunya sebagai sahabat Fatayat, juga sebagai seorang ibu, kita sudah biasa mengatakan, menasehati kepada putra-putri kita untuk mempunyai akhlakul karimah. Tapi pada kesempatan kali ini, marilah sedikit kita belajar kembali, memahami kembali tentang akhlakul karimah. Akhlakul karimah terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah akhlak. Akhlak bisa diterjemahkan sebagai tabiat atau kebiasaan, sedangkan karimah bisa diartikan sebagai terpuji atau baik. Maka akhlakul karimah, kalau kita sambung menjadi susunan satu kata, adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, akhlakul karimah adalah disebut sebagai tanda kita orang beriman memiliki akhlakul karimah. Pentingnya akhlakul karimah harus dimiliki oleh setiap orang. Terbukti dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Al-Baihaqi, yang berwahyu Bismillahirrahmanirrahim, innama tu'istu likuta bima wakariman akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlaknya. Berdasarkan hadis tersebut, tegas sudahlah bahwa akhlak mulia itu memiliki kedudukan di atas tinggi. Maka dari itu, marilah kita senantiasa menerapkan akhlak mulia pada kehidupan kita. Yang pertama, akhlak yang mulia yaitu akhlak Rasulullah adalah jujur. Akhlak Rasulullah mempunyai akhlak yang jujur. Rasulullah memiliki kejujuran yang luar biasa. Dari beliau kecil sampai remaja, beliau berniaga atau berdagang. Kejujurannya itulah yang membuat barang dagangannya laris. Dan sampai beliau diangkat menjadi Rasul, beliau sangat jujur menyampaikan risalah-risalah yang disampaikan kepada umat. Sampai-sampai beliau diberi gelar dengan asyidik, yang artinya benar. Maka dari itu, marilah kita senantiasa berperilaku jujur, karena kejujuran akan membawa kita pada kebaikan, dan kebaikan akan menuntun kita kepada surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah,
Untuk akhlak yang kedua yang ingin kami sampaikan, akhlak Rasulullah yang perlu kita contoh, yaitu pemaaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai jiwa pemaaf yang sangat besar, yang patut kita contoh dalam kehidupan kita. Alkisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah setiap beliau akan melaksanakan sholat, beliau selalu dihadap dan diludahi setiap hari seperti itu. Tapi beliau tidak pernah merasakan sakit hati, dendam, ataupun ingin membalasnya. Pada suatu hari, justru Rasulullah kaget karena orang yang meludahi tidak as. Maka Rasulullah bertanya, di manakah seorang yang meludahi saya? Dan diberikan informasi bahwa orang yang selalu meludahi Rasulullah sedang sakit. Akhirnya Rasulullah pun menengok orang yang sakit itu, dan Rasulullah menengoknya dan mendoakannya. Sedangkan yang sakit itu merasa takut akan dibalas, takut akan dimarahi. Tapi itu tidak terjadi. Karena apa, sahabat? Karena Rasulullah mempunyai sisi pemaaf. Rasulullah sudah memaafkan kesalahan orang yang meludahi tersebut. Justru Rasulullah mendoakan agar orang tersebut sampai. Karena kelembutan hatinya, kesabaran dan kasih sayang dan jiwa pemaafnya itulah akhirnya orang tersebut masuk Islam dengan membaca syahadat. Dari kisah tersebut bisa kita ambil pelajaran. Marilah kita mencontoh kepada Rasulullah jiwa pemaaf, meskipun kadang tanpa kita sadari menjadi pemaaf itu sangat berat. Karena pada zaman sekarang dengan kemajuan teknologi, kadang tanpa kita sadari kita bisa tersinggung hanya dengan status dan marah pada orang tersebut, padahal tidak ada maksud orang tersebut menyakiti kita. Maka jiwa pemaaf itu harus kita miliki. Setidaknya kita tidak perlulah mencontoh artis, selebritis, ataupun pejabat. Cukup Rasulullah menjadi satu-satunya contoh buat kita dan teladan buat anak-anak kita. Karena beliau adalah contoh yang sudah dicontohkan oleh Allah, sudah ditegaskan dan sudah termaktub dalam Al-Quran, potongan surat Al-Ahzab ayat 21 yang Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri beliau terdapat suri teladan. Marilah mulai saat ini kita hanya mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita dan menerapkan pada putra-putri kita agar kita menjadi orang yang bertakwa. Sahabat, demikian yang bisa kami sampaikan. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang. Jika ada umur panjang, boleh kita bersualati. Mohon maaf apabila ada kesalahan semata-mata milik pribadi saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.